Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mama Cici. Di video kali ini aku pengen share tentang pengalaman aku yang pernah mengalami keguguran di kehamilan aku yang kedua, yaitu kehamilan kembar aku. Tapi sebelum menonton ceritanya dan mendengarkan ceritanya, aku selalu ngingetin kalian untuk jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Awal cerita adalah tahun 2016, tepatnya bulan Februari. Aku dinyatakan positif hamil dan hasil USG pun dokter menyatakan kalau sudah ada kantong janin. Dan begitu kagetnya ketika dokter bilang kalau kantong janin aku itu ada 2. Ternyata Allah berkehendak aku hamil anak kembar atau disebut gemeli dengan 1 plasenta. Seiring berjalannya waktu, aku mengalami morning sickness yang begitu luar biasa. Karena memang dari cerita dan dari dokter yang bilang bahwa kalau kehamilan kembar itu morning sickness-nya itu berlebih dari seperti kehamilan tunggal. 1 sampai usia 4 bulan kandunganku tidak bermasalah, tetapi mual dan muntah itu sering terjadi, bahkan disertai dengan diare ya yang aku rasakan. Badan benar-benar merasa lemas tapi aku tetap bekerja. Pada waktu itu masih sempat naik motor dengan jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja itu sekitar 40 menit. Di usia kehamilan aku 4 bulan, aku memutuskan untuk resign karena semakin besar perut aku dan aku rasa perlu lebih ekstra menjaga untuk kehamilan kembar aku. Tapi di usia menginjak 4 ke 5, tiba-tiba ada masalah dengan kandungan aku. Jadi aku pernah mengalami pendarahan sebenarnya nggak cukup hebat ya, tapi ringan, tapi benar-benar membuat perut aku itu yang merasa kram dan lemas. Sampai 3 rumah sakit aku datengin pada waktu itu, dan ternyata hasilnya sama. Dokter menyatakan bahwa salah satu dari janin yang sedang saya kandung itu mengalami masalah di air ketubannya. Jadi normal kehamilan itu air ketuban 2-3 liter, dan aku air ketuban aku itu sebesar 6 liter. Jadi perut aku itu semakin hari semakin besar dan rasa sakit di perut, punggung, nah itu benar-benar ngerasa tidak nyaman sekali. Sampai terakhir saya dirujuk ke salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang Selatan, dan dokter yang spesialis pada waktu itu menyarankan aku untuk segera proses reduksi air ketuban atau penyedotan air ketuban. Bulan Juli saya masuk rumah sakit, saya lupa untuk pastinya tanggal berapa, dan itu usia kehamilanku mau menginjak 5 bulan. Saya masuk ke ruang perawatan dan besokannya dilakukanlah proses reduksi air ketuban. Dan begitu lihat di layar USG, salah satu dari janin aku itu dia seperti meronta-ronta, seperti merasa kesakitan sewaktu dalam proses penyedotan air ketuban itu. Di situ perasaan saya benar-benar ngerasa yang, ya Allah, ternyata bayi sekecil itu di dalam perut sudah bisa merasakan mungkin kesakitan ya. Tapi apa boleh buat, pada waktu itu pilihannya adalah reduksi air ketuban atau nyawa ibu yang melayang. Jadi proses reduksi air ketuban itu tidak lama ya, mungkin hanya sekitar 30 menit saja. Dan setelah melakukan penyedotan itu,
aku diberikan oleh dokter kandungan obat penguat, dan itu satu hari bisa 2-3 kali. Setelah proses reduksi itu aku ngerasa cukup lega, perut tidak terlalu sakit, dan pernafasan pun bisa normal lagi. Karena kan sebelum reduksi itu nafas aku sesak, terus duduk salah, berdiri salah, dan luar biasa banget pada waktu itu aku rasainnya. Sehari setelah proses reduksi itu, aku dinyatakan boleh pulang oleh dokter. Dan saya masih ingat waktu itu hari Jumat. Hari Jumat saya sudah di rumah 1 minggu sebelum lebaran di tahun 2016. Saya udah bisa melakukan aktivitas normal lagi di rumah, bisa duduk, bisa memasak, bisa ambil air minum sendiri. Tetapi sore hari di sekitar jam 4:30 sore, tiba-tiba saya mengalami kontraksi yang cukup hebat. Saya rasain bener-bener yang pada waktu itu kayak emang mau lahiran, perasaan mau lahiran, karena saya udah pernah pengalaman di anak pertama melahirkan normal. Dan saya coba pergi ke kamar mandi, saya pikir hanya untuk BAB atau buang air besar saja, dan ternyata yang saya pegang adalah kepala bayi. Dan saya langsung menelpon suami saya untuk segera pulang ke rumah. Saya langsung dibawa ke mobil, saya digotong, digendong, dan air ketuban pun pecah. Proses lahiran pun terjadi di dalam mobil, karena mungkin tidak terlalu besar ya bayi-bayi saya, dan bayi-bayi saya itu berjenis kelamin laki-laki dua-duanya. Salah satu dari bayi saya itu sempat menangis, dan saya di situ benar-benar terharu. Masya Allah, umur 5 bulan anak bayi itu bisa mengeluarkan suara, bisa menangis. Tiba di bidan, saya langsung dilakukan pembersihan, tapi karena urgensi saya udah tidak kuat untuk digotong, akhirnya dilakukan di dalam mobil. Alhamdulillah anak-anak saya dua-duanya benar-benar tidak menyusahkan untuk proses lahirannya ya. Bahkan bidan bilang, ibu salut loh, ibu nggak sampai pendarahan hebat, ibu kuat. Bidan bilang seperti itu sama saya. Tapi karena 2 janin saya itu masih kecil dan beratnya pun yang satu 300 gram, yang sehat, yang satunya yang sakit dia badannya sudah biru-biru seperti keracunan air ketuban, beratnya hanya 250 gram saja. Tidak bisa tertolong karena masih kecil, untuk organ-organnya juga belum sempurna. Tapi saya ikhlaskan. Mereka mungkin lebih memilih aku sebagai ibunya untuk terus melanjutkan hidup. Walaupun udah berlangsung 6 tahun ya, dari 2016 sampai sekarang 2022, tapi perasaan itu
ketika aku bercerita, ketika aku ingat semua yang udah pernah terjadi, dan air mata tuh nggak bisa dibendung. Tapi itu yang membuat aku merasa bangga pada diriku sendiri, bahwa Allah memberikan ujian yang menurut aku waktu itu begitu berat sekali, tapi aku bisa melewatinya dengan penuh rasa syukur, penuh rasa ikhlas, dan mereka sudah bahagia di sisi Allah. Saya ikhlas. Dan alhamdulillah 6 tahun berselang setelah saya hamil kembar dan mengalami nikmat yang begitu luar biasa, di tahun ini, tahun 2022, Allah kasih lagi aku kepercayaan, anugerah untuk bisa hamil lagi. Dan untuk cerita kehamilan aku yang ketiga nanti aku akan share di video selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan sedikit cerita dari aku. Mudah-mudahan yang sedang hamil diberikan kesehatan, dede bayinya sehat, ibu bayinya sehat, tidak ada kendala apapun sampai lahiran nanti. Dan yang buat pejuang garis 2, mudah-mudahan Allah kasih segera di waktu dan di saat yang tepat. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk moms semuanya, dan mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.